Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal lillahi ta'ala. Sama-sama kita hadirkan niat ikhlas di dalam hadir duduk di majlis ilmu, mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Soal nomor 5. Ma ma'na tauhid? Apa makna tauhid? Jawab, huwa tauhid adalah ifradul qadimi minal muhdas, mensucikan al-qadim yaitu Allah, minal muhdasi dari menyerupai segala sesuatu yang baru. Itu definisi tauhid. Kama qala al-Imamul Junaid, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam al-Junaid, Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah fi asrihi. Jadi beliau adalah ulama sufi terkemuka di zamannya. Beliau mengatakan tentang definisi tauhid, ifradul qadimi minal muhdas. Artinya apa? Bahwa tidak ada keserupaan antara Allah dengan seluruh makhluknya. Allah al-Khaliq tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluk. Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Tidak seperti matahari, tidak seperti bulan, tidak seperti cahaya, tidak seperti kegelapan. Jadi Allah bukan berupa benda, juga Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Tidak maha suci Allah dari bertempat, berada di suatu arah, tidak berada di langit, tidak bertempat di arsy, tidak bersemayam di atas arsy. Allah ada sebelum terciptanya tempat, kemudian setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap ada tanpa tempat. Itu yang harus diajarkan terhadap siapapun dari berbagai tingkatan manusia, dari yang kecil sampai yang besar. Mudah kan jelasin begitu? Allah tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di atas arsy, tidak di mana-mana. Keyakinan kita Allah ada tanpa tempat. Allah yang menciptakan tempat sebelum terciptanya tempat, karena tempat baharu Allah yang menciptakan. Kemudian setelah Allah menciptakan tempat, tetap ada tanpa tempat. Karena berubah adalah sifat makhluk. Jadi segala sifat dari sifat-sifat makhluk itu tidak layak bagi Allah. Berubah dari satu keadaan kepada keadaan lain, berpindah, bergerak, naik, turun, itu semua adalah mustahil bagi Allah. Itu tauhid. Itu tauhid. Jadi apa? Definisi lain yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Ar-Rifai juga sama. Beliau adalah seorang ulama sufi terkemuka. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, perkataannya apa yang kalian hafal? Ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin. Hafal enggak?
Mantap. Kemudian sunu aqaidakum minat tamassuki bi dhahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnati fa inna dzalika min usulil kufri. Oke, selesai pelajaran kita tasmi lagi ini. Al-Mahdud sampai selesai. Nah, kenapa kita sering mengemukakan bagaimanapun munasabahnya, bagaimanapun majlisnya, sering kita ajarkan tentang tauhid lagi, karena memang itu adalah ilmu yang paling mulia, paling utama, paling agung, yang harus dipelajari terlebih dahulu dibandingkan dengan ilmu yang lainnya. Dinamakan dengan ilmu usuluddin, makanya dinamakannya dengan ilmu usuluddin, artinya pondasi agama. Ilmu tauhid dinamakan dengan ilmu usuluddin, atau dinamakan juga dengan ilmu aqidah, karena adalah sesuatu yang menjadi keyakinan di dalam hati. Lebih dari itu, Rasulullah itu apa? Bangga. Beliau itu apa? Bangga bahwa beliau adalah orang yang paling mutqin, orang yang paling alim di dalam ilmu tauhid. Dalam sabdanya beliau mengatakan, ana a'lamukum billah, saya yang paling mengetahui terhadap Allah dibandingkan kalian. Artinya apa? Beliau memuji diri sendiri karena beliau adalah orang yang paling mutqin di dalam ilmu tauhid. Kemudian dalam Al-Quran dijelaskan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'alam annahu la ilaha illallah, ini isyarah terhadap kemuliaan ilmu tauhid. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, isyarah terhadap ilmu furu'. Ilmu furu' artinya apa? Didahulukan terlebih dahulu ilmu akidah, ilmu tauhid dibandingkan ilmu yang lainnya. Nah itu banyak, makanya kemarin yang sudah dihafalkan oleh kalian beberapa adalah perkataan para ulama di dalam tauhid. Begitu, biar ulang. Di sini ngajar menyebutkan qala imam kaza. Wih, kok hafal? Jangan-jangan ini ustazah ini hafal kitab ini. Enggak hanya hafal Quran, ini hafal kitab juga. Padahal hafalnya itu doang. Berkata Al-Imam Ali di dalam kitab yang diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi atau Al-Hafidh Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq halaman 321. Kalau nyampe kayak gitu gimana? Orang jemaahnya gitu deh. Padahal apalnya cuman subhanallah. Itulah yang membedakan antara kita dengan yang lain, bahwa kita itu mutamakin di dalam hal ini. Mutamakin di dalam hal ini. Tauhid. Banyak, makanya itu jangan dilupakan itu. Banyak perkataan-perkataan dari zaman para sahabat sampai ulama di zaman kita sekarang tentang tanzih, tentang pensucian Allah dari menyerupai makhluknya, itu sangat banyak. Ada perkataan lain dari Imam Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, sayarji'u qaumun min hadhil ummati inda iqtirabis sa'ati kuffara. Jadi akan banyak orang mendekati hari kiamat ini, banyak dari mereka yang keluar jatuh dalam kufur, keluar dari agama Islam. Ada orang yang bertanya, kenapa Amirul Mukminin mereka jatuh dalam kekufuran? Apakah karena meyakini bahwa Allah seperti sesuatu yang baru, atau mereka mengingkari? Jawabannya adalah bal bil ingkari yungkiruna khaliqahum wa yasifunahu bil jismi wal a'du. Artinya apa? Bahwa orang-orang di akhir zaman itu banyak yang mengingkari dan mensifati Allah dengan segala sesuatu atau dengan sesuatu dari sifat-sifat makhluk. Makanya akhir zaman penting belajar tauhid.
Beruntung orang yang di akhir zaman begini ngerti, paham tentang tauhid. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq, abad selanjutnya, beliau mengatakan, man za'ama anna Allah fi syai'i aw min syai'i aw ala syai'i faqad asyraka. Idh law kana fi syai'in, idh law kana ala syai'in lakana mahmula, walau kana fi syai'in lakana mahsura, walau kana min syai'in lakana muhdasa. Kemudian Imam Abu Hanifah, apa perkataannya? Anna yusbihul khaliqu makhluqahu. Udah pada kalian lupain itu mah. Kemudian Imam Syafi'i, gimana perkataannya? Manin? Alhamdulillah. Man intahada li ma'rifati mudabbirihi fantaha ila mawjudin yantahi ilaihi fikruhu fa huwa musyabbihun. Terus ya. Oke, mulai dari sekarang kita tasmi lagi ini sama al-mahdud. Wa init ma'anna ila al-adami sirfi fa huwa mu'attilun. Wa init ma'anna ila mawjudin wa atarafa bil ajzi an idrakihi fa huwa muwah. Imam Syafi'i. Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau mengatakan, mangqala anillah jismun la kal ajsam faqad kafar. Imam Ahmad. Kemudian beliau perkataan lainnya apa? Mahma nasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Itu. Perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, abad selanjutnya. Apa? Waman wasafallaha bima'nan min ma'anil basyari faqad kafar. Kemudian perkataan lainnya apa? Ta'ala ya'nillaha 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatu sittu kasyairil mubtada'at. Ya salam, itulah mutiara. Terus wa muraduhu bil qadim, dan maksud Al-Imam Al-Junaid bil qadimi Allah, dan maksud Al-Junaid dengan Al-Qadim adalah Allah allazi la bidayata lahu, yang ada tanpa memiliki permulaan. Wal muhdasu, dan yang dimaksud dengan al-muhdas adalah al-makhluk, yaitu makhluk. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai segala sesuatu dari makhluknya. Al-hadis. Su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amal apa yang paling mulia, yang paling afdal? Faqala, dijawab oleh Rasulullah, imanun billahi wa rasulih, adalah beriman terhadap Allah dan Rasulnya. Itu amal yang paling afdal secara mutlak. Secara mutlak. Jadi kalau kalian nanti mendapati di dalam redaksi hadis lainnya, misalkan amal yang afdol adalah sholat di awal waktu, itu artinya apa? Setelah iman terhadap Allah dan Rasulnya. Paham? Dibandingkan dengan yang lainnya. Ini jadi amal yang paling mulia, paling afdol secara mutlak adalah beriman terhadap Allah dan Rasulnya, yang menjadi syarat diterimanya seluruh amal baik. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
Wallahu a'lamu bissawab.